kawan. Hindarilah sifat takabur. Ini adalah ancaman bagi orang muslim, ancaman bagi orang-orang beriman, bahwa harus menghindari sifat takabur, ria, sombong, iri dengki. Ya, itu harus kita hindari. Kita belajarlah untuk memerangi sifat takabur yang ada pada diri kita, apalagi sifat sombong. Kita hilangkanlah. Kita belajar untuk mensucikan hati. Ingat, kita bersama-sama belajar untuk mensucikan hati kita. Mensucikan hati kita. Makanya, kalau namanya belajar itu proses, Pak. Tidak bin salah bin. Perlahan-lahan. Belajar kita yang pertama harus melawan sifat takabur. Harus memerangi sifat takabur, karena sifat takabur itu dibenci oleh Rasulullah dan dibenci oleh Allah. Takabur itu Bu, ya, pemirsa dan teman-teman saya, santri saya mungkin yang hadir di sini, ya. Takabur itu adalah suatu bentuk kesombongan yang luar biasa. Takabur itu mbahe sombong, Pak. Sombong mendingan, Pak. Sombong mendingan daripada takabur. Karena takabur itu mbahe sombong, Pak. Kan kita dengar di lingkungan kita, jangan sombong kamu. Kok sombong meniki? Lagi enek, Pak. Mbahe sombong. Mbahe sombong. Ono mbahe sombong. Apa kuwi? Takabur. Dan itu diklaim oleh Allah, diklaim oleh Rasulullah. Harus dihindari. Di hadis ini tidak dikatakan sombong, tapi takabur. Kesombongan itu adalah bagian Allah. Hanya Allah yang berhak menggunakan kesombongan. Ya, hanya Allah yang berhak menggunakan kesombongan. Sifat sombong itu manusia tidak pantas. Tidak pantas, bro. Apalagi takabur, baik sombong. Gak pantas. Ya. Perlu kita cermati bahwa yang namanya takabur ini, saya akan kupas sedikit tentang takabur. Sebelum saya mengupas tentang takabur yang disinggung oleh Rasulullah di hadis itu, di hadis yang saya bacakan di atas, ya, yang disinggung oleh Rasulullah, apa itu sih takabur? Saya sedikit akan mengupas tentang takabur. Takabur itu yang saya tahu adalah bentuk kesombongan yang luar biasa, bentuk kesombongan yang ekstrim. Itu takabur. Bentuk kesombongan yang sangat luar biasa, bentuk kesombongan yang ekstrim, kemudian ditandai dengan menolak kebenaran di hatinya maupun secara fakta, secara nyata ia menolak kebenaran adanya Allah. Juga takabur itu meremehkan orang lain dan merasa dirinya paling hebat, paling jago, paling segalanya. Ikut takabur, Bro. Lalu apa hubungannya dengan sombong, Mas Marwan? Takabur dengan sombong apa bedanya? Gitu kan? Kalau takabur itu adalah bentuk kesombongan, sedangkan kesombongan itu berhubungan dengan apa? Perasaan. Kesombongan itu berhubungan dengan perasaan manusia. Ia merasa lebih tinggi,
ia merasa lebih hebat, ia merasa lebih jagoan dari segalanya. Dari perasaan-perasaan itu kemudian muncul yang namanya memandang rendah, meremehkan pada orang lain. Dari sifat semacam itulah, itu namanya sombong. Karena sombong adalah bentuk perasaan yang meremehkan seseorang dan merasa paling hebat. Tapi kalau takabur adalah bentuk kesombongan. Allah, bentuk kesombongan itu, takabur itu bentuknya. Ya. Kalau sombong itu adalah perasaan yang merasa dirinya paling jago, paling hebat. Itu perasaan. Dari itu nanti akan muncul dari sifat takabur, dari sifat sombong, kemudian muncul rasa ego. Ya Pak, rasa ego, rasa akulah, maka aku kaiso. Nah, itu ego. Naga aku gak beres, naga aku gak tuntas. Itu yang namanya ego. Makanya 3 sifat ini, 3 perkara ini, takabur, sombong, dan ego, perlu kita hindari. Bagaimana cara menghindari? Cara menghindari dengan agama Allah, dengan belajar agama Allah. Makanya Pak, ingat 3 perkara ini, takabur, sombong, ego. Ini berkaitan. Kemudian muncul lagi egoisme. Wah, parah lagi ini Pak. Begitulah egoisme. Bagaimana dengan egoisme? Egoisme itu adalah suatu suatu sifat dari manusia. Diri kita atau orang lain ini punya sifat yang namanya sifat egoisme. Punya. Orang yang egoisme tinggi berarti orang itu selalu ingin menang sendiri, tidak mau dikalahkan dengan apapun. Itu egoisme. Ya, itu egoisme. Kalau ego berarti aku paling hebat. Itu contoh kecil bro. Bukan aku paling hebat, saya ini lemah Pak. Itu contoh yang saya katakan. Kalau ego itu adalah merasa dirinya hebat, kalau egoisme itu adalah sifat yang menangan, sifat yang tidak mau dikalahkan. Ini kita jangan terjebak antara 2 kalimat ini, ego dan egoisme, takabur dan sombong. Ini makanya dilarang oleh hadis Rasulullah yang berbunyi begini, la yadkhulul jannah man kana fil qalbi misqalu daratan min kiri. Ora bisa mlebu ing swarga sapa wong kang kanggonan sak bobote wiji sawi sangka takabur. Makanya di hati kita Pak, ini di hati sini loh yang saya baca, sebesar biji sawi, rasa takabur di hati kita itu sudah ditentang oleh Rasulullah dan Allah. Sudah ditentang. Makanya kita berusaha untuk belajar mengaji, belajar dan terus belajar mengaji kawan, untuk berbenah diri, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi yang lebih utama, lebih baik ya kawan.